sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ketum PSSI bicara tentang evaluasi Timnas Indonesia. Alhamdulillah Shin Tae-yong dapat banyak pujian. Begini kata Pak Erik. Ditawari latih negara lain, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, saya tak pernah tertarik. Kapten Timnas Vietnam otaknya masih sakit hati, ingin balas dendam kepada Timnas Indonesia. Pada Maret 2024, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat Home Haya DKK. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Ketum PSSI bicara tentang evaluasi Timnas Indonesia. Alhamdulillah Shin Tae-yong dapat banyak pujian. Begini kata Pak Erik. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengakui performa Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah cukup baik. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar di ajang tersebut. Bahkan hanya Indonesia dan Thailand sebagai wakil dari Asia yang bisa mencapai titik ini. Selain itu, Shin Tae-yong cukup percaya diri dengan membawa pemain-pemain muda untuk bertarung di Piala Asia 2023. Lolos ke babak 16 besar Piala Asia jadi pencapaian yang cukup apik, apalagi mereka berjuang dari babak kualifikasi. Semua staf dan pemain skuad Garuda sudah berjuang keras untuk bisa mencapai tahap ini. Kita punya mimpi, kita kerja keras, lalu kita lihat hasilnya, tapi kita harus kerja bersama, tidak sendiri-sendiri. Saya rasa secara performa sudah baik karena 17 tahun, karena kita menanti kualifikasi Piala Asia ini pertama kali. Di mana saya tentu terima kasih sama Coach Shin dan pemain. Liga juga berhenti untuk mensupport program ini, jadi ini kerja sama semua, kata Erick Thohir. Saya dan Coach Shin sama-sama profesional, kita punya mimpi, Coach Shin punya mimpi, dan masyarakat punya mimpi, pemain punya mimpi. Saya sendiri mau targetnya setinggi mungkin, tapi realita di lapangan kita harus jaga sama-sama, pungkasnya. Ditawari latih negara lain, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong, saya tak pernah tertarik. Shin Tae-yong dengan tegas mengatakan dirinya tak pernah tertarik dengan tawaran untuk melatih negara lain. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengaku dirinya masih ingin fokus dengan Timnas Indonesia. Pernyataan sang pelatih sekaligus membantah rumor terkait Shin Tae-yong yang dikabarkan bakal segera meninggalkan Timnas Indonesia. Pelatih 53 tahun itu sebelumnya dikabarkan mendapat sejumlah tawaran dari negara lain. Memang selama saya jabat pelatih Timnas Indonesia sering ada tawaran. Tetapi mungkin seperti sebelumnya kita lihat sampai tahun 2023, maksudnya akhir tahun ya, jadi sudah ada kontrak juga, ujar pelatih Shin. Jadi tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran, tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik, tambahnya. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain, jadi semoga tidak ada kesalahpahaman, tegas mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu. Erick Thohir juga mengatakan pihaknya akan mempertimbangkan
untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Saat ini, STY sendiri punya kontrak hingga Juni 2024 dengan parameter perpanjangan sampai 2027 mendatang. Kapten timnas Vietnam otaknya masih sakit hati, ingin balas dendam kepada timnas Indonesia. Pada Maret 2024, lupa skuad Shin Tae-yong diperkuat Home HYDKK. Kapten tim nasional Vietnam Du Hang Dung ingin balas dendam kepada timnas Indonesia pada Maret 2024 mendatang, tepatnya di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para penggawa Vietnam tampaknya masih dendam kepada Garuda usai kalah dan tersingkir dari Piala Asia 2023. Menariknya, Vietnam dalam waktu dekat berpotensi untuk membalaskan dendam kepada timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Vietnam dan timnas Indonesia beserta Filipina dan Irak tergabung di grup F pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan timnas Indonesia versus Vietnam akan tampil 2 laga sekaligus dalam waktu 5 hari. Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam lebih dulu pada 21 Maret 2023. Lalu pada 26 Maret 2024 giliran Vietnam yang menyambut Garuda Adimai di National Stadium. Pertemuan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itulah yang disebut Du Hang Dung sebagai momen emas bagi Vietnam untuk membalaskan dendam terhadap timnas Indonesia. Ia bahkan siap bermain di hadapan puluhan ribu fans Garuda demi menyempurkan balas dendam mereka tersebut. Sekarang saatnya kita nantikan laga di bulan Maret. Tidak ada yang lebih baik dari keberhasilan Vietnam membalaskan dendam terhadap Indonesia. Itulah yang saya harapkan, ujar Du Hang Dung. Malaysia hancur lebur di Piala Asia 2024, langsung diminta tiru kehebatan Shin Tae-yong dan timnas Indonesia, semuanya auto kaget. Malaysia diminta mencontoh gebrakan Shin Tae-yong yang berani mengandalkan pemain muda di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Permintaan itu diajukan ex-pemain timnas Malaysia, Azra Aikhor Abdullah. Azra Aikhor Abdullah mengatakan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia untuk menyadari pentingnya masa depan sepak bola Malaysia. Masa depan gemilang bisa digapai jika sejak sekarang menyiapkan para pemain muda berkualitas untuk timnas Malaysia. Sekadar diketahui, Malaysia memang masih mengandalkan pemain tua di Piala Asia 2023. Junior All-Star Paulo Joshua, Darren Lock, Daniel Ting, Brendan Gunn, dan Laver Corbin Ong merupakan pemain pesepak bola yang usianya di atas 30 tahun. Jika kita berbicara tentang masa depan tim nasional setelah Piala Asia, mereka harus melihat bagaimana tetangga kita, Indonesia, melakukannya. FAM harus menyadari masa depan ada pada pemain muda, kata Azra Aikhor Abdullah dikutip dari New Straits Times. Tepat tadi malam, keputusan cerdas dan luar biasa Erick Thohir siap berdarah-darah begini untuk kekuatan utama timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sosok yang memimpin Kementerian BUMN ini menegaskan bahwa dia ingin timnas U23 Indonesia bisa mendapatkan prestasi. Dia juga dekat dengan beberapa pemain dan rutin melakukan komunikasi.
Erik akan berusaha membawa pemain-pemain pilihan Shin Tae-yong untuk berlaga di Piala Asia U23 nanti. Saya ini pemimpin yang ingin tim saya sukses, saya juga dekat dengan para pemain, kadang-kadang saya WA, saya justru tipe pemimpin yang mengapresiasi tim. Mendorong tim supaya sukses karena saya yakin kesuksesan saya pun karena tim saya. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, lanjutnya. Mereka memang masih harus beradaptasi dengan tim barunya, tetapi skuad Garuda Muda membutuhkan 2 nama tersebut untuk berada di dalam tim. Sekarang ada juga bursa transfer beberapa pemain. Kita lihat Elkan dari Ipswich ke Bristol, kita lihat Elkan main terus atau tidak. Kita mesti ada pendekatan. Arhan pindah ke Korea, tidak pernah tersirat, saya ingin menggagalkan misi manapun, pungkasnya.